Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Tripod. Pada kesempatan kali ini bersama saya dengan Andi Ismail. Nah, kali ini kita akan membahas tentang seputar dunia Kamtibnas. Nah, bersama saya sudah ada Ketua Senkom Jawa Barat, Bapak Tito. Apa kabar Bapak? Terima kasih telah hadir untuk di podcast ini. Nah, ini mungkin sedikit boleh perkenalan dan juga mungkin sejarah singkat berdirinya Senkom Mitra Polri. Silahkan. Iya, saya Tito Tosan Batoro, kebetulan diamanati sebagai Ketua Senkom Mitra Polri Provinsi Jawa Barat. Bagaimana misi utama Senkom Mitra Polri Jawa Barat dalam membantu menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Jawa Barat? Kalau kami dari Senkom, itu yang pertama itu sebetulnya pembentukan SDM-nya dulu. Jadi SDM dulu, kita ada pelatihan-pelatihan, baik ada yang di tingkat Polsek, Polres maupun di Polda. Adapun beberapa kami dulu juga ada pelatihan dari Mabes Polri. Nah, dari rekan-rekan yang sudah dibentuk melalui pelatihan-pelatihan, terbentuklah jiwa korsanya itu dan terbentuklah karakter-karakternya, itu akhirnya bisa menularkan, ya, sadar kamtipmasnya rekan-rekan itu bisa menularkan ke keluarga, ke lingkungan terdekat, ya, nanti bisa terwujudlah. Kalau banyak senkom-senkom di daerah-daerah, kota, kabupaten, kecamatan, desa, RW, RT, itu banyak senkom-senkom, dan saya yakin masyarakat akan terwujudlah dengan masyarakat yang yang tentram, yang aman dan damai. Tujuan kami seperti itu. Jadi pembentukan SDM-nya dulu. Kemudian bagaimana pendekatan Senkom Jawa Barat untuk meningkatkan kapasitas anggota seperti melalui diklat atau pelatihan lain yang pernah digelar, itu seperti apa, Pak? Jadi Senkom itu ada 3 klaster. 3 klaster, yang pertama klaster Kamtipmas. Ya, itu ada slogan juga, menembus jarak tanpa batas. Kebetulan Senkom itu punya alat komunikasi namanya SDC, Senkom Digital Komunikasi. Jadi ada komunikasi, lapsit, laporan situasi dari wilayah-wilayah. Biasanya pagi, tiap pagi itu ada lapsit dari daerah-daerah. Dan juga sosialisasi tentang Kamtipmasnya juga. Ya, termasuk kami dulu pernah diminta diundang di daerah wilayah 3 sana, Cirebon, untuk sosialisasi tentang Kamtipmas. Di wilayah kami sendiri, di wilayah di kelurahan, di komplek, itu juga kami juga pernah dimintai untuk sosialisasi tentang Kamtipmas, bahkan bisa membuat damai lah. Ada warga yang berseteru di situ, bahkan mengancam membawa parang, alhamdulillah bisa diselesaikan dengan baik. Itu yang pertama. Yang keduanya klaster kebencanaan. Jadi dengan slogannya, siaga saat aman, ada saat dibutuhkan. Jadi kami ada Senkom itu ada MOU dengan BNPB dan Basarnas. Itu Senkom juga dibekali pelatihan-pelatihan tentang kebencanaan dan tentang mitigasi bencana. Ya, kemarin ada bencana di daerah Cisarua sana, ya langsung Senkom bergerak ke sana sampai hari ke-14 berapa itu ada beberapa Senkom ikut langsung spontan ke sana. Ya, padahal Senkom itu lumayan sibuk, tapi teman-teman benar-benar loyalitasnya cukup tinggi, langsung bergerak membantu evakuasi korban bencana. Nah, kami juga mengadakan pelatihan perwakilan dari provinsi-provinsi. Kami minta ada 3 personil
dari kota kabupaten kita latih, kita didik tentang mitigasi bencana. Nah, jadi supaya benar-benar memahami tentang kebencanaan dengan maksud meminimais risiko bencana. Jadi ada supaya bisa mengertilah tentang bahayanya bencana, apalagi di Jawa Barat kan rawan bencana, rentan bencana. Ada yang tanah longsor, ada yang ya gempa itu, ada yang banjir, puting beliung. Jadi rekan-rekan bisa memahami tentang bahaya bencana dan cara penanggulangannya kalau ada yang terkena bencana. Tuh. Nah, yang ketiga masalah bela negara. Ya, bela negara yang alhamdulillah teman-teman juga dibekali juga masalah bela negara. Ya, dari jajaran TNI yang memberikan pelatihan tentang bela negara. Ya, jadi rekan-rekan itu terbentuk, yaitu yang tadi saya sampaikan, jiwa korsanya. Jadi benar-benar menjadi teladan di wilayahnya itu untuk bela negara. Jadi contoh gampangnya gini, bela negara itu teman-teman itu aktif di lingkungan, di RT, di RW, itu termasuk bela negara itu. Dan ini sudah menjadikan apa ya? Kalau katanya Pak Ustadz itu amar ma'ruf bilhal, dengan pribadi yang baik itu bisa menularkan kebaikan-kebaikan ke yang lainnya. Itu termasuk misi kemerdekaan, termasuk bela negara. Itu. Jadi 3 klaster itu. Bisakah Bapak jelaskan secara singkat ya atau secara umum peran Senkom dalam operasi Ketupat Lodaya 2026 dan kegiatan pengamanan arus mudik ini seperti apa? Boleh diceritakan, Pak? Wah, rupanya dimonitor nih. Tapi nggak apa-apa. Memang betul. Jadi untuk Ketupat Lodaya. Jadi dari awal begitu memasuki bulan puasa itu teman-teman itu sudah ada laporan-laporan. Soalnya kan dari kepolisian juga membekali kita tentang deteksi dini. Jadi masalah keamanan, ada pencurian, kejahatan, ada yang sekarang itu yang lagi marak itu hipnotis. Orang cukup digigit saja, digebuk saja, perhiasan itu langsung diserahkan, ya, diminta dikasihkan. Nah, jadi rekan-rekan itu memberikan informasi-informasi dan dari kami balik menyampaikan supaya benar-benar disosialisasikan ke teman-teman Senkom sendiri di wilayah kota kabupaten dan teman-teman bisa mensosialisasikan ke lingkungan terdekat, mulai dari keluarga, lingkungan terdekatnya tentang kejahatan. Jadi supaya aman, dirinya aman, keluarganya aman, dan juga lingkungannya itu aman karena sudah ngerti, ya, sudah ngerti tentang bahaya-bahaya masalah kejahatan-kejahatan di wilayahnya. Nah, menjelang operasi pengamanan Ketupat Lodaya itu kami biasanya ada rakor lintas sektoral dari kepolisian tentang pengamanan Ketupat Lodaya. Nah, jadi di masyarakat kami sendiri juga menyampaikan juga ke masyarakat. Jadi nanti begitu pas Lebaran, menjelang Lebaran kan banyak yang mudik itu. Banyak yang mudik. Nah, itu supaya fisiknya betul-betul dikondisikan, jangan sampai membawa kendaraan dalam keadaan sakit, ngantuk. Selain itu, kendaraannya supaya betul-betul dikondisikan. Jadi dicek mulai dari bannya, mesinnya, kalau perlu ya diservis gitu. Jadi benar-benar yang siap untuk dipakai mudik Lebaran. Nah, untuk masyarakat sendiri itu ya mohon dimaklum, rekan-rekan Senkom itu kan terbatas. Kalau di Jawa Barat itu 3.000 lebih lah, hampir 3.500-an.
Nah, tapi kan nggak bisa, informasi nggak bisa menyeluruh langsung ke masyarakat Jawa Barat. Nah, kami mohonkan dalam kesempatan ini masyarakat betul-betul memahami tentang keselamatan dirinya sendiri dan keselamatan orang lain apabila mudik lebaran, supaya diperhatikan betul-betul. Mulai dari rumahnya, listrik diperhatikan. Contohnya, kalau kipas angin itu jangan sampai dipanteng terus 24 jam selama beberapa hari. Nah, itu nantinya panas, itu yang mengakibatkan nantinya kebakaran. Itu yang harus diperhatikan betul-betul. Kelihatannya sepele kipas angin. AC juga gitu. Nah, juga masalah kompor. Ya. Kompor diperhatikan, gas-gas betul-betul dimatikan. Jangan sampai ada gas yang bocor. Ya. Itu. Nah, dan juga pamit dengan lingkungan, dengan tetangga. Itu arahan-arahan keinginan kami dalam membantu kepolisian memasyarakatkan tentang Kamtibmas untuk masyarakat, terutama masyarakat Jawa Barat itu, apalagi Bapak KDM Jawa Barat juara, ya, Jawa Barat istimewa. Nah, kita sendiri masyarakat harus bisa mendukung program KDM itu. Nah, itu harapan kami seperti itu. Nah, kalau ada kecelakaan, apabila terjadi kecelakaan, ya, naudzubillah min dzalik, ya, mudah-mudahan aman semuanya. Nah, kebetulan waktu pelatihan dari BPBD, Basarnas itu tentang penanganan yang kena musibah, itu teman-teman sudah diajari itu. Kalau ada yang kecelakaan, cara mengangkat korbannya bagaimana, itu sudah diajari. Nah, itu yang pertama. Yang keduanya, ini istilahnya dibatasi polis lainnya. Jadi TKP-nya itu harus diamankan betul-betul dan segera menghubungi kepolisian. Jadi teman-teman Senkom dalam hal ini sudah kami sampaikan juga ke tingkat atas, ke PP Senkom, dan sudah biasa Senkom itu satu pos dengan kepolisian. Jadi biar ada koordinasi dan juga bisa komunikatif dengan bapak-bapak kepolisian. Nah, Senkom Jawa Barat ini kan aktif dalam kegiatan penanggulangan bencana bersama BPBD, begitu Pak ya. Apa saja program strategis yang dijalankan dalam mitigasi bencana di Jawa Barat? Jadi tadi sudah saya sampaikan. Jadi Senkom itu ada pelatihan-pelatihan tentang mitigasi bencana. Nah, mitigasi bencana itu supaya masyarakat itu memahami tentang kalau di Jawa Barat itu benar-benar tentang bencana. Nah, jangan sampai terjadi kalau ada apa-apa itu kita bertindak sendiri dengan tanpa ilmu. Kalau ada yang kena musibah langsung ditolong dan dengan cara-caranya sendiri, yaitu apabila tidak tahu ilmunya, ngangkat orang yang tadinya umpama, ya, naudzubillah min dzalik, retak di lehernya langsung diangkat, kepalanya ngapleh. Nah, itu kan itu bahaya. Jadi harus betul-betul diangkat selamat. Itu supaya teman-teman itu benar-benar mengerti tentang pengamanan, dan ini tujuan pelatihan itu untuk meminimais resiko bencana. Makanya diajari nanti kalau ada gempa itu keluar dari rumah bagaimana, kepala diselamatkan, ya, diamankan, supaya tenang, keluar dari rumah tenang. Nah, ini kan ada kejadian yang sudah ada yang kejadian kalau ada bencana terus panik, itu cepat-cepat bawa anaknya, bawa keluar, ternyata bantal guling yang dibawa anaknya kena celaka anaknya. Jadi supaya mengerti tentang bahayanya bencana. Jadi kita meminimais resiko bencana. Itu makanya kita adakan pelatihan-pelatihan. Nah, kami harapkan rekan-rekan yang sudah dilatih di tingkat Jawa Barat ini
perwakilan ini bisa mensosialisasikan ke teman-teman Senkom di kota kabupaten, ya, baik di anggota Senkom sendiri, keluarga Senkom dan masyarakat, dan juga sekolah-sekolah. Ya seperti yang ya alhamdulillah rekan-rekan ada sebagian seperti contohnya lah, salah satu contoh di Bandung Timur, itu ada yang sudah mensosialisasikan di sekolah-sekolah dan juga di rekan-rekan Senkomnya sendiri. Nah, itu di Kerawang dan di daerah-daerah lain sudah banyak, sudah dimasyarakatkan. Alhamdulillah rekan-rekan itu loyalitasnya cukup tinggi. Makanya untuk memaintain rekan-rekan ini yang perlu memaintain rekan-rekan gitu. Nah selanjutnya Pak, sebagai organisasi yang berperan dalam Kamtibmas, bagaimana Senkom Jawa Barat ini membangun kepercayaan dan kerjasama dengan masyarakat lokal? Karena kita tahu bahwasanya masyarakat kan perlu namanya juga keamanan dan juga ketertiban di dalam kehidupan sehari-hari. Nah ini bagaimana untuk membentuk kepercayaan itu sendiri? Yang diminta Senkom itu bisa menteladani di wilayahnya, ya, menteladani di masyarakat, yang ngikuti arahan-arahan RT, RW, kalau ada kerja bakti aktif, kalau ada siskamling aktif, itu termasuk pelaksanaan atau implementasi dari bela negara. Waktunya kegiatan-kegiatan 17-an, mengibarkan bendera, ikut upacara, itu mengisi kemerdekaan, itu termasuk bela negara. Dan pembentukan jiwa korsanya, rekan-rekan belajar baris berbaris, ya. Jadi terbentuklah karakter-karakter di teman-teman Senkom yang nantinya akan tertular kepada masyarakat, dan alhamdulillah sudah mulai menjadikan contoh lah Senkom itu di masyarakat. Kalau Senkom itu ya baik-baik, alhamdulillah. Bapak bisa lihat, kami arahkan jangan sampai kena masalah narkoba, ya kami arahkan. Jadi yang masuk anggota Senkom jangan sampai merokok, ya, kami arahkan. Bahkan di situ saya buatkan garis ketegasan yang anggota Senkom tidak boleh merokok. Alhamdulillah semuanya tidak ada yang merokok. Ya, kalau ada yang merokok, kalau ketahuan, ini sudah pernah ada kejadian, kalau ketahuan langsung saya ingatkan, kalau masih merokok lagi langsung kami ambil KTA-nya. Kemudian dalam beberapa kegiatan terlihat Senkom Jawa Barat ini aktif melakukan sosialisasi dan juga deteksi dini bersama Polda Jawa Barat. Nah sebenarnya apa tujuan utama dari program deteksi dini ini? Sebetulnya dalam pembinaan itu Senkom itu sama dengan Binmas, ya, Dirbinmas. Nah, tapi dalam implementasi di lapangan kami juga dibekali tentang deteksi dini. Nah ini luar biasa, deteksi dini itu rekan-rekan dilatih untuk menggali, mencari informasi di masyarakat. Apabila ada kejahatan, pencurian, kalau ada teroris gitu ya. Nah, kita cari, kita ambil informasi itu, ya, kita sampaikan ke yang berwajib. Tentunya ya supaya hati-hati. Lingkungan kita belum tentu di sebelah kita itu orangnya baik. Kelihatannya baik belum tentu baik. Makanya harus hati-hati. Nah, makanya yang dilatih untuk deteksi dini itu benar-benar yang diem, yang nggak banyak bicara, diem. Ya, makanya kalau dalam teori itu kalau mau mengalahkan musuh itu harus masuk ke dalam musuh. Jadi mereka yang bermasyarakat gitu, bermasyarakat dan bisa menggali informasi. Ya, itu. Jadi ya alhamdulillah dari kepolisian bisa menggali kita. Apalagi kemarin beberapa hari yang lalu itu Senkom sudah ada PKS, perjanjian kerjasama dengan
Kakor Lantas. Nah, ini dalam menghadapi ini apa namanya mudik Lebaran. Nah, nanti kami insya Allah akan minta pengarahan-pengarahan dari Dirlantas untuk teman-teman di Jawa Barat yang nantinya pembekalan itu akan kami implementasikan di lapangan. Teman-teman Senkom itu harus bisa menteladani. Jangan sampai Senkom, kalau bahasa Jawa itu jangan sampai budiasor. Ya. Tindak tanduknya, bicaranya, tingkah lakunya itu harus benar-benar mencerminkan seorang yang yang bisa-bisa menjadi teladan di masyarakat. Jadi waktu pelatihan perpolisian masyarakat itu benar-benar digembleng itu, diarahkan karakter-karakter Senkom. Makanya di Senkom itu ada oleh Bapak Pembina itu dibekali supaya bisa rukun. Jadi ada 6 karakter luhur. Kalau di dalam Senkom itu dijelaskan itu harus bisa memahami 6 karakter luhur. Harus bisa mewujudkan rukun. Ya, rukun itu tentunya dari bahasa, ya, dari pandangan matanya, tingkah lakunya. Jadi bahasa fisiknya lah. Ya. Kompak, begitu dipanggil hadir. Ya, kompak. Jadi alhamdulillah kalau ada apa-apa kegiatan-kegiatan dengan kepolisian, kepolisian itu banyak melibatkan Senkom. Jadi sudah terbaca, sudah diakui tentang rukun kompaknya. Jadi rukun kompak, bisa kerjasama yang baik. Nah, kemarin juga waktu longsor di daerah mana Cisarua, nah itu benar-benar wujud itu rukun kompak, kerjasama yang baik. Ya. Semuanya pakai seragam Senkom, pakai APD, alat pelindung diri. Ya. Terus jujur, amanah, dan efektif, efisien. Ya, itu. Jadi bekal itu sering diulang-ulang disampaikan ke teman-teman Senkom supaya betul-betul karakter luhurnya itu terimplementasi ke masyarakat. Jadi bisa membawa masyarakat bisa mengikuti kegiatan-kegiatan atau perilaku rekan-rekan Senkom sebagai amar ma'ruf bil hal. Apa tantangan terbesar untuk Senkom Mitra Polri Jawa Barat dalam menjalankan tugasnya di lapangan selama 5 tahun terakhir? Sebenarnya bukan tantangan ya. Kalau Senkom itu luar biasa, loyalitasnya tinggi. Cuman ada kendala. Kendalanya apa? Senkom itu kan memang harus kerja, nggak boleh pengangguran. Jadi kalau pas ada kegiatan-kegiatan itu bagi-bagi tugasnya, mencari orangnya itu ya bener-bener teman-teman juga menyempatkan, kitanya kadang-kadang kalau kurang mentolo ya nggak jalan. Makanya diingatkan rekan-rekan itu. Jadi ini bener-bener wujud nyata bakti terhadap bangsa kita wujudkan untuk bisa kegiatan sosial di masyarakat bisa dirasakan oleh masyarakat. Jadi masalahnya mereka itu kerja, ada yang tukang bakso, ada yang tukang bajigur, ada yang guru, ada yang dokter. Ya, itu kegiatan-kegiatan rekan-rekan Senkom. Nah, yang keduanya, ya alhamdulillah masih bisa jalan sih, walaupun tertatih-tatih dengan biaya operasionalnya. Biaya operasionalnya ya karena dari rekan-rekan sendiri. Itu masih bisa jalan. Loh, kalau umpama dari pemerintah terus ada anggaran tersendiri untuk Senkom, wah bukan jalan lagi, bisa lari Senkom itu. Saya yakin itu. Saya yakin bisa lari. Tapi bukan berarti memanfaatkan organisasi untuk kehidupannya, tapi untuk operasional itu perlu memang. Ya, sekarang Senkom kendaraannya egrek-egrek masih jalan juga. Ya, tapi ya alhamdulillah ini bisa jalan semuanya. Ya.
Baik Pak, selanjutnya apa pesan bagi anggota Senkom Interpolri dalam menjalankan tugas Ketupat Lodaya? Ini kan juga menjadi salah satu program rutin ya, program tahunan. Itu apa pesannya untuk anggota Senkom Interpolri? Iya, kami sebetulnya terharu sekali nih. Tiap tahun itu kalau kami keliling ke pos-pos di seluruh Jawa Barat, semangatnya rekan-rekan itu membantu kepolisian, mendukung tugas kepolisian. Ini mereka yang panas ya, kehujanan, ya, bahkan mandiri, kami terharu. Makanya kami titipkan rekan-rekan semuanya di dalam nanti menjalankan tugas untuk pengamanan mudik Lebaran, kesehatannya dijaga dan ya dibicarakan dengan baik dengan keluarga, dengan istrinya. Soalnya istri kan sering ditinggal, siangnya, malamnya ditinggal. Nah, ini perlu ada komunikasi yang baik. Jadi istri ditinggal dalam keadaan enak, pulangnya juga senang karena melihat suaminya sehat. Nah, saya titipkan rekan-rekan semuanya, pertama kesehatannya dan untuk di tempat kerjanya ya diatur, jangan sampai menjadi nilainya rekan-rekan di dalam bekerja di perusahaan-perusahaan dari bisa turun, bisa jatuh karena ikut PAM Lebaran. Nah, diatur-atur, cutinya diatur. Itu yang keduanya. Yang ketiganya, rekan-rekan ya diusahakan bisa bergabung dengan pos kepolisian dan bisa menerima arahan-arahan dari polisi di dalam menjalankan tugas. Diusahakan jangan sampai telat, ikut ya, jadi in time dalam ikut apel pagi-pagi ya, bisa ikut apel dan bisa menerima, memahami pengarahan dan bisa dipraktekkan di lapangan. Mudah-mudahan rekan-rekan saya doakan sehat-sehat semuanya dan bisa lancar di dalam menjalankan tugasnya. Kami salut rekan-rekan semuanya. Tiap tahun kami menyaksikan keliling di pos-pos keamanan, pos-pos kepolisian, rekan-rekan dengan riang dan gembira, semangat di dalam menjalankan tugas. Baik, terima kasih Pak untuk kesempatan kali ini di podcast bersama podcast Tripod kali ini. Terima kasih, tentunya informasi-informasi tadi juga sangat bermanfaat untuk para sahabat Tripod yang menonton podcast kali ini. Semoga semuanya dapat berjalan lancar dan Senkom Jawa Barat tetap bisa menjalankan tugasnya, berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait, dan mudah-mudahan juga kepercayaan masyarakat bisa terus terjalin dan akan menjadi suatu kolaborasi yang sangat luar biasa dan juga sukses di visi misinya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.